Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini mari kita mencoba untuk menyelesaikan suatu soal kalkulus yang berkaitan tentang kelengkungan suatu kurva. Oke. Nah, soal ini kami ambil dari soal UTS angkatan 2017. Oke. Ya, ceritanya begini soalnya. Jadi ada sebuah partikel, ya, ada partikel dan dia itu bergerak sepanjang kurva dengan persamaan seperti ini, oke. Di mana persamaan ini adalah persamaan vektor posisi. Nah, kemudian pada saat t sama dengan 1, ya, pada saat partikel itu berada pada waktu sama dengan 1, t sama dengan 1, maka pertanyaannya adalah berapa vektor singgung satuan dan berapa sih besar kelengkungan yang terjadi pada saat t sama dengan 1. Oke. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, ya, ini sumbu y, ini sumbu x, begitu. Ada suatu kurva di sini. Nah, kemudian dia punya vektor posisi, oke. Punya vektor posisi, di mana vektor posisi itu pangkalnya berada pada titik asal, ya, titik 0 dan 0. Nah, dengan persamaan vektor posisi seperti ini. Oke. Kemudian pada saat partikel itu berada pada T sama dengan 1, katakanlah T sama dengan 1 di sini, ya. Katakanlah T sama dengan 1 itu berada di posisi ini. Nah, pertanyaan pertama itu berapa sih vektor singgung satuan yang ada di sini? Berarti vektor singgung satuan itu dia menyinggung, ya. Menyinggung kurva. Menyinggung kurva. Gitu. Kemudian kelengkungan yang terjadi di titik ini kan ada kelengkungan, ya. Kurva ini punya kelengkungan. Nah, pada saat T sama dengan 1 berarti dia daerah sini, itu kelengkungan yang terjadi itu berapa? Ya, itu untuk pertanyaan B. Oke. Nah, tinggal kita selesaikan saja. Untuk vektor singgung satuan, mudah-mudahan masih ingat, ya, tentang formula untuk mencari vektor singgung satuan, yaitu sama dengan kecepatan, ya kan? Kecepatan dibagi dengan laju. Oke. Sedangkan kita tahu bahwa kecepatan itu adalah turunan pertama dari vektor posisi, ya kan? Nah, maka ini adalah template yang akan kita gunakan untuk mencari vektor singgung satuan. Oke. Nah, kita cari dulu nih turunan dari vektor posisi, yaitu kecepatan. Ya, kecepatan sama aja. Jadi sama dengan T, kalau kita turunkan berarti 1 kan? Berarti I doang. Ditambah 1/3 T pangkat 3, kalau kita turunkan berarti 3T kuadrat. Oke. Sebentar. Ya. Nah, sekarang kecepatannya sudah kita peroleh, yang ini berarti kita cari lajunya. Laju itu adalah kecepatan yang diskalarkan. Berarti ini kan 1, ya, berarti ini 1 kuadrat ditambah 3T pangkat 2 kita kuadratkan. Berarti 1 plus 9T pangkat 4. Sorry, bukan 3 ini, bukan. Salah. 3 turunan 1/3 T pangkat 3 itu, ya, T kuadrat kan? T kuadrat. Karena kan nanti kalau kita turunkan berarti 3-nya ke depan, ya kan? Nanti jadi 3/3. 3/3 itu 1. Oke. Berarti ini T kuadrat kita kuadratkan, berarti jadinya 1 plus T pangkat 4. Oke. Nah, sekarang dia kan di soal mintanya saat T sama dengan 1, vektor singgung satuannya berapa, ya kan? Nah, berarti kita masukkan nih nilai T sama dengan 1 ke dalam turunan vektor posisi ini, dan kita masukkan T sama dengan 1 ke dalam lajunya. Oke. Berarti kalau misalkan R aksen kecepatan pada saat T sama dengan 1 itu akan sama dengan itu I, ya kan, ditambah
1J. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Ya dong. 1 kuadrat J berarti kan sama dengan ya I plus J. Oke. Selanjutnya kalau lajunya berarti laju pada saat T sama dengan 1 itu akan sama dengan akar 1 plus 1 pangkat 4 berarti akar 2. Sehingga vektor singgung satuannya pada saat T sama dengan 1 itu akan sama dengan, kan gini kan, ya lajunya pada saat T sama dengan 1 sama dengan I plus J per akar 2. Sehingga hasilnya adalah ini HI ditambah 1 per akar 2J. Oke. Inilah jawaban untuk yang A. Oke, ini untuk yang A. Nah, sekarang yang B. Yang B itu adalah besar kelengkungannya pada saat T sama dengan 1. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu yang B ya, ini ya kita kerjain. Kita harus tahu dulu sebenarnya kelengkungan itu definisinya apa. Oke, kelengkungan itu adalah definisinya itu adalah besar laju perubahan vektor singgung satuan ya terhadap panjang busurnya. Oke. Jadi kappa atau kelengkungan itu adalah besar laju perubahan vektor singgung satuan terhadap panjang busurnya. Oke. Nah, ini kalau kita jabarkan nanti kan dt ini kan kita bisa turunkan terhadap waktu ya kan. Oke, kemudian waktu itu bisa kita turunkan terhadap panjang busur. Nah, dt besar per dt kecil ini kan turunan kan. Jadi ini tuh maksudnya turunan vektor singgung satuan terhadap waktu ya kan. Berarti kita bisa tulis dengan t aksen di sini. Nah, kemudian dt per ds ini kan kebalikan dari ds per dt kan, ya kan? Kebalikan dari ds per dt. Ds per dt itu adalah laju, ya dong. Mudah-mudahan masih ingat ya. Berarti kalau misalkan kita mau bikin dt per ds, ya berarti tinggal kita balik doang dong, lajunya, ya kan? Kebalik dia. Ini kalau ini kebalik, ini juga kebalik, ya kan? Ya dong. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Nanti dt per ds sama dengan 1 per laju ini ya. Laju ini akan kita masukkan ke sini. Gitu. Kita substitusikan sehingga akan kita peroleh 1 per laju. Ya kan? Ini skalar ya. Skalar karena ini skalar. Nih, dari sini asalnya skalar juga. Oke. Berarti kappa itu sendiri atau kelengkungan kita bisa cari dengan cara hasil skalar dari turunan pertama vektor singgung satuan dibagi dengan lajunya. Nah, ini yang kita akan gunakan untuk mencari kelengkungan. Nah, tadi kan kita udah dapat nih vektor singgung satuan kan? Udah dapat kan? Mana tadi vektor singgung satuan? Vektor singgung satuan. Aha, ini ya. Bukan. Mana vektor singgung satuan? Belum ya sepertinya ya. Belum ya. Kita langsung masukin ke satu. Oke, berarti kita tulis saja. Nah, vektor singgung satuan tadi kan kita dapat sama dengan vektor singgung satuan itu kan kecepatan dibagi dengan laju. Kecepatan dibagi dengan laju. Ya kan? Nah, kecepatan itu ini kecepatan. Ya kan? Satu ini kecepatan itu I plus T kuadrat J. Nah, ini dari sini. Kemudian
lajunya. Oke, lajunya itu ini. Berarti akar 1 plus T pangkat 4. Nah, itu lajunya tuh. Nah, ini kalau misalkan kita jabarkan kan berarti gini. 1 per akar 1 plus T pangkat 4 I ditambah T kuadrat per akar 1 plus T pangkat 4 J. Oke. Nah, kalau mau cari turunan, ya kan, kalau mau cari turunan dari vektor singgung satuan ini, berarti ya kita bisa pakai konsep ini ya, konsep-konsep SMA itu. Kita bisa pakai konsep ini. Misalkan U per V, ya kan? U per V itu akan sama dengan U aksen kali V minus U kali V aksen per V kuadrat. Nah, konsep ini akan kita gunakan untuk menurunkan ini dan ini. Oke. Mudah-mudahan masih ingat ya dengan caranya. Oke. Nah, ya sudah, tinggal kita turunkan aja ya. Tinggal kita turunkan, berarti U aksen ini kan berarti U-nya, ini kan V-nya kan. Berarti U aksen itu 0 ya. 0. 0 berarti minus U aksen kali V. U kali V aksen. Berarti V aksen dari ini apa? 1 plus T pangkat 4 setengah 4T pangkat 3 ya kan, dikali dengan setengah. Dikali dengan setengah 1 tambah T pangkat 4 setengah minus setengah bagi 2. 2T pangkat 3. Oke, berarti 2T pangkat 3 2T pangkat 3 1 plus 4T pangkat 4 minus setengah ya. Berarti 2T pangkat 3 2T pangkat 3 1 plus T pangkat 4 setengah berarti minus setengah, ya kan, dibagi dengan 1 plus T pangkat 4 doang, ya kan, karena kalau akar kita kuadratkan ini, kalau kita kuadratkan berarti akarnya hilang. Oke. Tambah kalau ini berarti sorry iya, jangan lupa ditambah 2T akar T pangkat 4 plus 1, ya kan, minus berapa nih, T kuadrat, ya kan, U aksen kali V, ya kan, ini kan U aksen, ini V, kemudian U kali V aksen minus U kali V aksen, berarti ini setengah gitu. T pangkat 4 plus 1, ya kan, terus ini setengah kurang 1 berarti minus setengah. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini kan U aksen kali V tambah U kali V aksen. V aksennya ini V aksen. Oh, kurang ini. Ininya kita turunkan, berarti 4T pangkat 3, ya kan. 4T pangkat 3. Harus teliti ya ini ya. 4T pangkat 3. Udah kan? Ini U, ini kali V aksen. Oke. Dibagi dengan ini kita kuadratkan, berarti 1 plus T pangkat 4. Oke. Berarti nanti hasilnya min 2T pangkat 3 dibagi dengan ini 1 plus T pangkat 4 akar 3 per 2 I. Iya toh. Nah, ditambah ini kan bisa kita coret nih. 2. Nanti berarti
Berarti nanti jadinya itu 2T, ya kan? Shit. Oke, ternyata udah bener ya, udah bener. Kita pausekan tadi supaya nggak terlalu makan durasi ya, nggak terlalu banyak makan durasi. Oke, kemudian T pangkat 4 plus 1 begini kan, dikurang ini 2T pangkat 5, ya kan? 4 bagi 2 kan 2, T pangkat 3 kali T kuadrat itu T pangkat 5, berarti 2T pangkat 5. T pangkat 4 plus 1 minus setengah dibagi T pangkat 4 plus 1. Nah, ini J ya. Ini juga lupa nih, itu J. Salah pencet. Nah, oke. Oke, tinggal kita selesaikan. Minus 2T pangkat 3 per T pangkat 4 plus 1, 3 per 2 I. Ditambah, ini akan jadinya 2T per T pangkat 4 plus 1 ya. Ya kan? Minus, bener gak nih? Ini kan pangkat T pangkat 4 plus 1 pangkat setengah. Ini kan T pangkat 4 plus 1 pangkat 1. Berarti kan setengah kurang 1. Nanti jadinya minus setengah. Minus setengah kalau di atas, kalau kita taruh bawah kan jadinya pangkat setengah. Pangkat setengah itu kan akar. Ya kan? Gitu ya ceritanya ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Tuh, salah pencet. Bentar. Oke. 2T pangkat 5. Nah, 2T pangkat 5 berarti hasilnya 3 per 2 ya kan? Yang ini kita turunkan ke bawah, nanti dikalikan dengan ini, hasilnya itu T pangkat 4 plus 1 pangkat 3 per 2. T pangkat 4 plus 1 3 per 2 J. Oke, kita sudah peroleh turunan dari vektor singgung satuan terhadap T. Oke. Kemudian apa lagi? Oh, kalau kita enaknya gimana ya? Enaknya kita masukin dulu ya kayaknya angkanya. Ya kan? Pertanyaannya tuh kelengkungan saat T sama dengan 1. Nah, berarti kan nanti kalau mencari kelengkungan kan kappa sama dengan ini kan, turunan vektor satuan terhadap turunan vektor singgung satuan pada saat T sama dengan 1, kemudian kita skalarkan, baru dibagi dengan lajunya, dan lajunya itu juga pada saat T sama dengan 1. Ya, berarti kita masukin dulu aja angkanya T-nya biar nggak banyak variabel. Oke, kita masukkan ya ke dalam persamaan ini. Berarti jadinya min 2, ya kan? 1 tambah 1, 2. 3 per 2 I ditambah 2, ya kan? 2 kali 1, 2. Akar 2 minus 2. Ini 2 ke 3, pangkat 3 per 2 J. Oke. Kemudian sepertinya ini bisa kita sederhanakan ya. Minus 2, 2 pangkat 3 per 2 itu kan sama dengan 2 kali 2 pangkat minus 2 pangkat setengah kan. 2 kali 2 pangkat setengah, ya dang. Iya dang. Ya toh. Ya dang tuh apaan? Oke. Nah, berarti baterainya mau habis. Berarti kita bisa tulis gini dong. 2 dikali 2 pangkat setengah, ya kan? J ditambah 2. Ini kalau misalkan kita bikin dikalikan sekawan gitu, berarti kan kayak gini. Ya kan? Nanti berarti hasilnya 2 per 2 akar 2. Berarti 2 per 2 itu 1 akar 2. Oke. Jadi kita bisa tuliskan dengan akar 2. Berarti ini akar 2 ya. Akar 2 minus ini juga sama, ya kan? Sama-sama 2 pangkat 3 per 2, berarti kita bisa tuliskan dengan ini. Nah, ya kan?
Nggak usah deh, kita samain aja formatnya. Nah ini sama dengan ini kita coret, ini minus 1 per akar 2 I begitu, ditambah ini tuh I ya, bukan J, ditambah akar 2 minus ini kita coret 1 per akar 2 J. Oke, udah oke belum? Udah oke ya. Oh gini aja, minus 1 per akar 2 I ditambah ini berarti akar 2 kali akar 2 itu 2 kan, 2 kurang 1 itu 1, nanti jadinya 1 per akar 2. Nah oke, sip. Ini adalah turunan vektor singgung satuan pada saat T sama dengan 1. Tuh kok coret-coret gini. Nah ini, oke kita simpan dulu yang ini. Kemudian oh ternyata mau dibikin skalar nih dari T aksennya. Oke, T aksen ini kita bikin skalar. Oke, ini tuh T aksen, kita bikin skalar. Nah kalau bikin skalar berarti ini akar, ini kita kuadratkan ditambah ini kuadrat, ya kan? Berarti jadinya kalau kita kuadratkan, kita tulis aja ya, akar 2 kuadrat ditambah 1 per akar 2 kuadrat. Ini akan sama dengan 1 per 2 ya kan, ditambah 1 per 2, maka hasilnya adalah 1. Berarti skalar dari turunan vektor singgung satuan pada saat T sama dengan 1 itu adalah 1. Nih. Oke, hasilnya kita simpan dulu. Nanti kan kelengkungan mau dibagi dengan laju. Oke, laju. Tadi lajunya udah dapat belum? Mana lajunya? Aduh, tenggelam nih. Mana laju? Oh, ini ternyata kelajuan pada saat T sama dengan 1 itu adalah akar 2. Akar 2 ya kan? Oke, jadi laju pada saat T sama dengan 1 itu adalah akar 2. Ya udah, ini kita bisa gunakan untuk mencari kelengkungan. Kappa sama dengan ini, ya kan? Pada saat 1 ya yang ditanya ya. Pada saat T sama dengan 1, ini juga lajunya T sama dengan 1. Maka hasilnya adalah T aksen pada saat T sama dengan 1 itu skala dari T aksen pada saat T sama dengan 1 itu adalah 1 nih per akar 2. Atau sama aja deh kalau misalnya dikalikan sekawan ya setengah akar 2. Jadi ini ya jawabannya untuk bagian B, yaitu besar kelengkungan. Oke, jadi soal ini kalau nggak salah soal nomor berapa ya? Bentar, coba cek dulu ya. Nih, sebentar. Oh, ini soal nomor 3 ini. Ini soal nomor 3. Soal nomor 3 UTS 2017 kalkulus vektor. Ya. Jadi untuk soal ini pertanyaan A vektor singgung satuan pada saat T sama dengan 1 dan besar kelengkungan pada saat T sama dengan 1. Ya. Vektor singgung satuan T sama dengan 1 itu jawabannya ini. Oke. Kemudian besar kelengkungan pada saat T sama dengan 1 itu jawabannya adalah ini. Oke. UTS 2017 nomor 3 selesai. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan via WA ya. Oke. Terima kasih.